semuanya. Aku Ayas Musyafa dari Geocentrik mempersembahkan bincang asik bersama yang kali ini dihadiri oleh Ketua Syamil Unpad, Kang Fadilah Gifari. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar Kang di rumah, sehat? Alhamdulillah masih aman di rumah. Alhamdulillah, Ramadannya lancar ya? Ya lancar, alhamdulillah. Cuman ada yang sesuatu yang berbeda nih. Kan nggak di kampus lagi. Di rumah ya sekarang ya, puasanya. Iya. Oke. Oke Kang, ini kan Ramadan yang berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di Ramadan kali ini terjadi musibah pandemi ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, di awal-awal pandemi ini muncul, sempat beberapa kalangan itu dari kaum muslimin menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah tentara Allah gitu. Jadi diturunkan Allah untuk menghukum umat manusia. Tanggapannya gimana nih, Kang? Oke, ini sebenarnya menarik nih. COVID-19 merupakan tentara Allah yang diturunkan untuk menegur hamba-hambanya di muka bumi ini. Sebenarnya bisa juga dibilang seperti itu, atau bisa juga kita pahami dulu nih bahwasannya setiap kejadian, setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya emang itu Allah turunkan kepada manusia gitu. Dan di sini tuh kalau kita membahas tentang COVID-19 sebenarnya ada 3 paradigma berpikir dulu nih yang harus kita pahami. Yakni kalau aneh sering nyebutnya ini yakin, saur, murah gitu. Apa sih yakin, saur, murah itu? Yang pertama yakin. Yakin ini kita harus yakin dulu nih, yakin kepada Allah, yakin belajar gimana sih kita cara yakin kepada Allah dan juga percaya cara mainnya Allah. Itu. Artinya kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman semua beli makanan ke restoran. Pasti teman-teman mempercayai sepenuhnya bahwasannya makanan itu akan diracik oleh seorang chef atau koki dan teman-teman tinggal menunggu. Gitu. Artinya teman-teman udah 100% yakin dan sekarang pertanyaannya gimana sih saat ini keyakinan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu paradigma berpikir pertama yang harus teman-teman pahami. Lalu yang kedua yakni saur. Saur ini apa? Saur ini sabar dan syukur. Itu singkatan ya. Oke. Pandemi di bulan suci ini rasa-rasanya Allah ingin menegur hambanya, ingin menyentil sedikit hambanya. Itu menyentil hambanya yang lalai ketika sebelum Ramadan ataupun Ramadan sebelumnya. Itu kalau dari dalam sebuah hadis sudah disebutkan nih bahwasannya sungguh menakjubkan urusan dari seorang mukmin. Bahwasannya semua urusannya itu adalah baik. Karena apa? Karena ketika ditimpa suatu musibah ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika ditimpa dengan kesenangan juga dia bersabar. Juga dia mengagungkan nikmat-nikmatnya. Itu bahwasannya sesungguhnya tidak ada yang buruk di kehidupan seorang mukmin walaupun itu bentuknya musibah. Itu Ya. karena rumusnya tadi teman-teman, ketika gembira bersyukur, ketika susah bersabar. Itu paradigma yang kedua. Lalu paradigma yang ketiga adalah musibah dan berkah atau disingkat murah. Oke. Ya, murah ini apa teman-teman? Murah ini adalah percaya dengan musibah dan juga berkah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala saat ini hanya men-trigger hambanya. Kalau bahasa burung itu sebagai pelatuk, mematuk hambanya, menyentil hambanya. Karena apa? Karena berkali-kali Allah di dalam Al-Quran menyebutkan nih kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Afala tazakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Artinya apa? Artinya di setiap musibah yang hadir, yang dihadirkan kepada manusia, kita harus memikirkan, mentafakuri kira-kira apa sih hikmah di balik itu semua. Itu kira-kira kalau ditanya COVID ini tentara Allah apa bukan? Kita harus mulai dari 3 paradigma tadi. Yakin, saur, Sahur dan murah ya. iya. Oke, baik.
Eh, nah, kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa belakangan ini, karena ini kan Ramadan ya, bulan yang dianggap suci dalam Islam, sehingga umat Muslim kan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Salah satunya adalah pergi sholat ke masjid. Nah, pergi sholat ke masjid ini kan pahalanya berlipat ganda kan, berjamaah dibanding sholat sendirian di rumah. Namun saat pandemi ini kan kita dilarang keluar rumah nih, karena takut akan terkena penyakit COVID-19 kan. Nah, apakah takut kepada Allah sehingga kita berangkat sholat ke masjid dengan takut terkena penyakit COVID-19 ini bisa dibenturkan nih Bang? Oh ya, artinya takut kepada Allah dibenturkan kepada takut COVID-19. Tuh. Sebenarnya bukan dibenturkan sih, karena tanpa dibenturkan pun rasa takut kepada Allah itu akan selalu berkaitan dengan segala musibah yang terjadi gitu. Karena merasa diawati Allah Subhanahu wa taala itu akan saling berkaitan dengan setiap kejadian, setiap episode dari kehidupan kita. Itu artinya kita meyakini bahwasannya ada pengawasan Allah di setiap langkah kaki kita. Gitu. Oke, berarti kira-kira apakah kita tetap yang utama tetap berangkat ke masjid atau berjamaah di rumah? Oke, kalau masalah ke masjid, beribadah di masjid ya. Kalau kita kan mempunyai pegangan kalau umat muslim. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtima ulama, yakni kesepakatan ulama. Ketika di Al-Quran sudah dijelaskan, ataupun ketika di Al-Quran tidak ada, maka akan lari kepada Sunnah Nabi. Kalau tidak ada, maka akan sesuai dengan kesepakatan ulama. Dan kemarin kesepakatan ulama kita sudah bersepakat bahwasannya musibah pandemi COVID ini berbahaya dan alangkah lebih baik, bahkan diwajibkan agar kita sebagai umat muslim tidak menjerumuskan diri kita ke dalam sesuatu yang buruk gitu. Jadi sudah disepakati kebaikannya gimana, metodenya gimana itu. Kita juga sebenarnya yang harus kita yakini, harus kita pahami, kita tidak juga boleh menghukumi gitu, membenci bahkan orang-orang yang karena ketidaktahuannya, mungkin karena ketidakpahamannya tentang dampak dari pandemi ini. Gitu. Oke. Tadi kan dibahas bahwa kita tidak boleh menghukumi orang karena ketidaktahuannya ya Kang. Nah, mungkin untuk pengetahuan juga nih bagi yang lain, bisa nggak sih Kang misalnya kita tetap berangkat ke masjid dengan saf sholat yang direnggangkan? Nah, itu bagaimana kira-kira hukumnya Kang? Oke. Untuk hukum masalah renggang sholat gitu. Ini sebenarnya banyak perbedaan pendapat dengan para ulama maupun mazhab gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang memang ada ikhtilat atau perbedaan, itu sebenarnya kita tinggal meyakini apa yang sudah kita yakini gitu. Kalau kita meyakini mazhab ini, berarti kita yakin terhadap itu. Kalau tidak, berarti kita harus memahami mazhab yang lain gitu. Adapun sebaik-baik dari kebijakan yang telah dikeluarkan itu yakni tadi Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtima ulama. Karena ijtima ulama ini, kesepakatan para ulama ini sudah membahas dari berbagai sisi sudut gitu. Jadinya sudah menemukan satu kesepakatan, yakni kalau kita membaca ulang, yakni beribadah di rumah gitu. Oke, berarti kita sebaiknya mengikuti tadi ijtima ulama untuk melaksanakan ibadah di rumah gitu ya. Ya, Nah, benar. untuk laki-laki muslim sendiri nih Kang, setiap minggunya kan ada sholat Jumat. Nah, saat pandemi ini gimana tuh Kang kalau tidak berangkat sholat Jumat lebih dari 3 kali? Ya, memang ada hadis yang mengatakan bahwasannya siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah akan menutup hatinya. Dan di sini yang sering dilupakan ada redaksi dari karena meremehkan. Gitu. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali karena meremehkan atau menyepelekan, niscaya Allah menutup hatinya.
Oleh karenanya, karena musibah ini COVID merupakan sesuatu yang urgent, sesuatu yang amat berbahaya, sesuatu yang bukan untuk diremehkan, maka ini menjadi gugur gitu. Bisa diganti dengan sholat zuhur berjamaah. Oke kan, nanti kan di ujung Ramadan ya, ketika sudah selesai berganti bulan, umumnya masyarakat Muslim biasanya melakukan hari raya Idul Fitri. Nah, untuk sholat sunnah Id itu apakah jika masih dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah bisa dilaksanakan di rumah atau sebaiknya diganti dengan amalan-amalan yang lain? Oke. Untuk sholat Id, kalau pada zaman dahulu, atau kita berbicara kitab dulu, ada suatu penjelasan di dalam kitabnya Imam Syafi'i, bahwasannya di dalam situ tercatut boleh sholat Id itu sendiri. Contohnya apa? Pada zaman dahulu itu ada budak ini yang dipekerjakan oleh tuannya, namun tuannya ini tidak mengizinkan dia untuk pergi keluar rumah. Artinya di situ budak tersebut boleh melakukan sholatnya di dalam rumah. Gitu. Bahwasannya sebenarnya ulama kita juga sudah menjelaskan tuh tata cara dari sholat Idul Fitri ketika diselenggarakan di rumah sendiri maupun bersama anggota keluarga. Gitu. Ada dari salah satu di YouTube-nya salah satu Ustadz di YouTube. Teman-teman bisa cari di situ, banyak referensinya. Bahkan udah dijelaskan tata caranya gimana. Gitu, luar biasa. Kemudian kalau kita membahas budaya ya di Indonesia ini kan kebanyakan pas Lebaran itu pada mudik nih. Dan kalau di Islam mungkin dalilnya sebagai sarana silaturahim. Nah, pada tahun ini pemerintah kan melarang kita untuk melakukan mudik. Yang artinya dalam hal ini kita berarti tidak bisa bersilaturahim nih di tahun ini. Itu pandangannya gimana Kang? Dalam Islam ada aturan khusus yang memang setiap hari raya itu harus bersilaturahim atau ini emang hanya budaya di sini aja? Oke. Sebenarnya silaturahim itu merupakan budaya di setiap negara mungkin ya, berbeda-beda silaturahimnya, ada tanggal berapa, bahkan dalam berbagai agama juga ada budaya dalam silaturahim. Jadi mudik ini merupakan suatu budaya dari Indonesia itu sendiri. Itu karena kalau bicara silaturahim sebenarnya bisa kapan aja, itu tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas oleh ruang gitu. Artinya bisa offline dan juga bisa online seperti sekarang ini ketika memang kondisinya tidak memungkinkan gitu. Yang harus kita yakini lagi-lagi tadi, karena kita sebagai umat muslim harus berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtima ulama. Oke, baik. Oke, Kang. Ini saya mau ngasih pertanyaan terakhir ya. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa habatus sauda itu syifaun min kulidain ila minas sam. Jadi obat dari segala penyakit kecuali kematian. Nah, itu apakah memang betul segala penyakit kecuali kematian atau ada tafsir tertentu yang ternyata hanya untuk sebagian penyakit? Ya, kalau masalah hadis terkait dengan sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Dan ini lagi-lagi para ulama berselisih pendapat mengenai lafaz dari kullu, lafaz dari segala macam penyakit. Ini ada perbedaan pendapat, ada yang bermakna semuanya tanpa terkecuali, artinya habatus sauda ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada juga yang mengatakan tidak semua secara mutlak. Artinya apa ketika ada perbedaan pendapat seperti ini? Artinya kita harus yakin bahwasannya memang sebaik-baik penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berikhtiar. Dan salah satu untuk menjemput ikhtiar tersebut adalah tadi, salah satunya dengan meminum habatus sauda, mungkin yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain juga ada salah satu untuk menghindari dari virus corona ini, yakni berhudu. Gitu. Hudu kita dalam 5 kali sehari itu sebenarnya bisa membersihkan dari seluruh bagian anggota tubuh kita. Gitu. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi balik lagi tadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke, baik. Terima kasih Kang Givari. Mungkin sebagai penutup, Kang Givari ingin menyampaikan sesuatu kepada penonton nih, untuk menyikapi pandemi ini. Oke, khususnya mungkin pandemi di bulan suci ya, di bulan Ramadan ini. Mungkin dari kacamata para manusia, dari kacamata para hamba, Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang berbeda dibanding sebelumnya. Ramadan mungkin bisa jadi Ramadan yang akan tak terlupakan di kehidupan selanjutnya. Tapi di kacamata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ramadan pada kali ini merupakan Ramadan teristimewa. Ramadan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja. Karena apa? Karena biar hambanya lebih fokus untuk beribadah. Dengan di work from home ini kita akan mengurangi aktivitas kita, artinya kita akan banyak beribadah kepada Allah, kita akan banyak waktu untuk merenungi sebenarnya apa yang terjadi, merenungi apa saja yang telah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi di balik musibah ini ada keberkahan di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih Kang Givari sudah menyempatkan hadir menjadi tamu di Geosentrik. Semoga kita semua lancar dalam beramal dan beribadah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton konten-konten Geosentrik lainnya hanya di YouTube Geosentrik.